Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A yang beranggotakan 5 orang, yaitu Sri Yulia Rizky, Adeline Novika, Sundari, Hairunisa, dan Vivi Andrianawati. Di video ini, kami akan mempresentasikan atau membahas materi yang telah kami diskusikan, dimulai dari tujuan pendidikan, fungsi pendidikan, nilai-nilai tujuan pendidikan, filsafat Pancasila, fungsi filsafat Pancasila, dan aspek Pancasila. Nah, yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini ada yang menurut sejarah bangsa Yunani dan ada menurut Islam. Dalam sejarah bangsa Yunani, tujuan pendidikan ini merupakan ketentraman, di mana misalnya seperti seorang sedang menempuh pendidikan. Dalam proses pendidikan, di situ dalam pendidikan tersebut dia akan merasakan rasa tenang, damai, tentram. Nah, sedangkan menurut Islam, tujuan pendidikan ialah membentuk manusia yang sehat, cerdas, patuh, dan tunduk terhadap perintah Tuhan serta menjauhi larangan-larangannya. Dan pada dasarnya tujuan pendidikan ini merupakan sebuah hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Nah, kegiatan pendidikan ini yakni seperti bimbingan pengajaran atau pelatihan yang diarahkan agar dapat mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Adapun tujuan pendidikan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1989 pada bab 2 pasal 4 yang termuat pada butir utama, yaitu yang pertama ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah amanat yang harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, karena amanat ini termuat pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kecerdasan yang dimiliki ini harus menjadi condition sine qua non bagi bangsa Indonesia, karena nantinya inilah yang akan menjadi modal upaya-upaya kemajuan bangsa Indonesia. Nah, kehidupan dan menghidupkan kecerdasan ini mungkin hanya dapat tercapai melalui pendidikan. Dengan demikian, pendidikan bagi bangsa Indonesia adalah suatu keharusan. Nah, yang kedua yaitu ada mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Maksudnya manusia seutuhnya itu ialah manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti yang lurus, mempunyai pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, dan memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kemasyarakatan dan kebangsaan. Nah, tujuan pendidikan ini merupakan tingkatan yang tertinggi, di mana pada tujuan ini digambarkan harapan masyarakat atau negara tentang cita-cita seseorang manusia yang dihasilkan dari proses pendidikan atau manusia yang terdidik. Dan saya akan menjelaskan mengenai fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan tersebut terbagi menjadi 5 bagian. 1. Pendidikan sebagai proses transportasi budaya. 2. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. 3. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. 4. Pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja. 5. Definisi pendidikan menurut GBHN, yaitu pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai tujuan pendidikan. Di sini terdapat 4 tujuan. Yang pertama, tujuan umum, tujuan instruksional, tujuan kulikuler, dan tujuan instruksional. Yang pertama, tujuan umum. Pendidikan nasional adalah Pancasila. Tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Yang ketiga, tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran. Yang keempat,
tujuan instruksional, yaitu tujuan pokok pembahasan dan subbahasan disebut tujuan instruksional, yaitu penguasaan materi pokok bahasan atau sub pokok bahasan. Pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Kemudian ada fungsi filsafat Pancasila yang pertama, yaitu memberikan jawaban atas pertanyaan fundamental dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, mencari kebenaran tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara. Yang ketiga, menempatkan dan menjadikan perangkat dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Baiklah, melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Yang berikutnya adalah aspek Pancasila. Jadi yang pertama itu ada aspek ontologi Pancasila. Itu berasal dari kata bahasa Yunani, kata onta atau onto, yang berarti sungguh-sungguh ada atau adanya itu benar, jadi sesuai kenyataan. Terus yang berikutnya ada kata logos, yaitu kata ilmu atau studi tentang teori. Jadi kalau pengertian ontologi Pancasila itu cabang aspek Pancasila yang membahas tentang keberadaan atau eksistensi Pancasila, yang juga mempersoalkan apakah Pancasila, sila-sila dalam Pancasila itu ada dan adanya itu benar. Juga mempertanyakan apakah Tuhan yang Maha Esa, manusia, rakyat yang adil itu ada dan adanya benar. Lalu secara pandangan ontologi, yaitu mengakui adanya pandangan metafisis satu atau transcendental one, satu dalam wadah isi dan tata laku, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang berikutnya adalah upaya menurut ontologi, yaitu suka menolong, kerja keras, berbudi luhur yang mencerminkan bangsa Indonesia, terus juga adil dan menghormati orang lain. Yang kedua ada epistemologi Pancasila yang berasal dari bahasa Yunani juga, yang mana kata epistem itu berarti pengetahuan dan juga kebenaran. Sedangkan logos itu berarti pikiran, kata, atau teori. Terus secara pengertiannya itu epistemologi adalah suatu pikiran yang kompleks, menyeluruh, dan manusiawi yang dikuasai dan dipengaruhi oleh perasaan atau pengalaman batin dan pengalaman indera manusia, masyarakat dan bangsa Indonesia sepanjang sejarah dari masa ke masa. Terus secara pemikiran epistemologi itu Pancasila sebagai sistem filsafat, maka ia tidak terlepas dari landasan-landasan keilmuannya, yaitu landasan ontologi, epistemologi, oksiologi, dan juga yang lainnya lah ya. Terus tuh yang terakhir adalah upayanya. Upaya yang dilakukan secara epistemologi ini yaitu semua ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang datang dari luar harus disaring atau diseleksi sebelum diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Terus yang terakhir ada aksiologi Pancasila, berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu aksios atau nilai, dan logos ilmu atau teori. Jadi kalau secara pengertiannya nih, itu adalah ilmu atau teori yang mengkaji tentang hakikat, isi arti nilai, norma dan juga moral Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Terus juga secara pandangannya, nilai yang terkandung dalam sila Pancasila merupakan suatu realitas. Nilai-nilai tiap sila Pancasila itu sendiri merupakan suatu totalitas realitas, empirik, kewajiban, dan transenden. Yang mana itu kan berarti semua yang ada dalam Pancasila itu terjadi dalam realitas, seperti itu. Presentasi dari kami, Hilki dan Tori.